Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Hukum pada Etik dan Media dengan dosen pengampu Pak Gede Munanto Sukowati. Di kelompok 6 ini kami beranggotakan yang pertama Kania Alfia, yang kedua Oktadinda Pramesti, yang ketiga Aisyah Sabrina, keempat saya sendiri Amalina Sabrina, dan kelima Muhammad Fauzi. Judul kasus yang kami ambil yaitu Tunggangi Heli Mewah, Ketua KPK Langgar Kode Etik. Jadi di studi kasus hukum kode etik media terkait pemberitaan skandal Ketua KPK menggunakan helikopter untuk menemui orang yang diduga berkasus dalam kasus Newmont saat belum menjabat Ketua KPK beredar. Next. Selanjutnya, terdapat isi kasus, yaitu beredar narasi bahwa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri melanggar kode etik. Pelanggaran itu karena Firly menunggangi helikopter. Dari penelusuran kami, klaim bahwa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri melanggar kode etik karena menunggangi helikopter adalah salah. Faktanya, Dewan Pengawas Dewas KPK masih mendalami dugaan penggunaan helikopter tersebut, apakah terbukti melanggar kode etik atau tidak. Next. Selanjutnya ada kasus terkait hukum dan kode etik. Indonesia Corruption Watch atau ICW mendesak Dewas untuk memberikan tenggat waktu terkait proses pengusutan kasus tersebut. Hal ini dilakukan karena ICW khawatir pengusutan kasus ini tidak jelas. Dari hal tersebut, Dewan Pengawas harus segera menindaklanjuti temuan ini dengan memanggil Komjen Firly Bahuri. Jika ditemukan adanya fakta bahwa yang bersangkutan melanggar kode etik, maka Dewan Pengawas harus mengumumkan hal ini kepada publik, kata peneliti ICW Kurnia Ramadana. Seperti dilansir detik.com pada Senin 29 Juni 2020. Sebab kode etik dari nilai dasar integritas tercermin dalam pedoman perilaku bagi insan komisi sebagai berikut. Tidak menunjukkan gaya hidup hedonisme sebagai bentuk empati kepada masyarakat, terutama kepada sesama insan komisi. Next. Oke, selanjutnya ancaman pidana yang didapat. Pada kasus tersebut dapat diamati bahwa hal tersebut merupakan larangan bergaya hidup mewah diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Dalam aturan tersebut terdapat pada poin ke-27 tentang aspek integritas. Berdasarkan aturan tersebut, seharusnya Dewan Pengawas KPK tidak ragu untuk melakukan pemanggilan pada Firly. Menurut peneliti ICW, Kurnia Ramadan, perilaku Firly tersebut jelas menunjukkan gaya hidup hedonis. Oleh karena itu, kasus ini harus diusut tuntas, sebab bukan hanya pelanggaran kode etik semata, KPK seharusnya segera menelusuri sosok dan motif pemberian fasilitas helikopter mewah tunggangan Firly. Jika penyelidikan KPK itu membuahkan hasil, Firly terancam dijerat pasal 12B UU Tipikor dengan ancaman maksimal pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Jelas Kurnia. Next. Oke, jadi kesimpulan dari hasil studi kasus yang kami bahas yaitu mengklaim bahwa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri melanggar kode etik karena menunggangi helikopter adalah salah. Faktanya, Dewan Pengawas atau Dewas KPK masih mendalami dugaan penggunaan helikopter tersebut. Apakah terbukti melanggar kode etik atau tidak? Informasi ini masuk kategori hoax jenis false connection atau koneksi yang salah. Karena ciri pada gamblang dalam mengamati konten jenis ini adalah ditemukannya judul yang berbeda dengan isi berita. Konten jenis ini biasanya diunggah demi yang memperoleh keuntungan berupa profit atau publikasi berlebih dari konten sensasional. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, nih guys, setelah pembahasan kasus tadi, menurut kalian atau tanggapan kalian gimana sih? Kalau dari gue pribadi dengan pemberitaan tersebut, sebenarnya kan lebih ke pelanggaran itu karena Firly ini menunggangi helikopter kan. Iya betul, di yang akhirnya tuh Iya. dari kasus tersebut tuh kayak membuat statement dan jadi melanggar kode etik karena menunggangi helikopter. Tapi itu sebenarnya tuh belum faktanya gitu loh guys. Tapi ya, dari kasus yang tadi sih, gue lihat faktanya nih, Dewan Pengawas atau yang biasa kita bilang itu Dewas, KPK, itu masih mendalami dugaan penggunaan helikopter tersebut. Jadi di sini tuh apakah Firly terbukti melanggar kode etik atau enggak? Jadi untuk info selengkapnya sih, kita harus cari informasi sebanyak-banyaknya dulu biar dinyatakan enggak hoax. Ya nggak, Sa? Iya, betul banget. Apalagi kita hanya audiens kan, jadi pastinya nggak bisa memutuskan kasus tersebut dari keterangan satu orang aja. Dari sisi pihak yang lain pun kita harus telusuri sejumlah bukti dan saksi lainnya gitu, guys. Nah, ya gitu guys. Jadi gitu ya tanggapan kalian semua terkait kasus tadi. Menarik sih bahasan kalian semua tanggapan tadi. Kayaknya cukup segitu aja kali ya diskusi kita ya Ya betul. mengenai kasus tadi yang kita bahas. Kayaknya cukup Iya. sekian ya semuanya. Masih banyak Dah, atas waktunya untuk guys. diskusi. Ya.